tak siap share screen kan. Sudah terlihat teman-teman? Sampun, Kelihatan Pak. ya? Kelihatan ya? Ya, ya Oke. Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri Mbak Sofi dan juga teman-teman tim KDMI UMM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita siang hari ini bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan dulu di room ini sampai detik ini baru ada 4 orang. Yang akan mengisi materi siang hari ini adalah Mbak Sofi Arimurti, lengkapnya dari UM, jurusan pendidikan bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Pendidikan ya Mbak ya. Yeah. Mbak Sofi ini kalau dilihat dari latar belakangnya, beliau memang menekuni dunia perdebatan gitu ya. Jadi tahun lalu kebetulan saya jadi ketua panitianya di KDMI tingkat wilayah dan Mbak Sofi juara berapa tahun lalu Mbak Sofi? 1 di Malang. Regional juara 1. Regional juara 1, nasional juara 3. Juara 2. Juara 2. Ya, saking banyaknya juara sampai lupa. Ya, juaranya berapa. Semoga ini menular ke teman-teman UMM. Insya Allah tidak ada konflik of interest karena Mbak Sofi juga sudah tidak turun ya. Ini sudah regenerasi, jadi di UM itu kayaknya cepat sekali, stoknya juga banyak, beda dengan yang M-nya nambah, UMM gitu ya. UM sama UMM itu kan kadang susah dibedakan. Nah, kalau di sini Mbak Sofi ada 2 orang, ada Luke dari Visit. Kebetulan Luke ini baru mendarat beberapa hari yang lalu dari Italia, ada program Erasmus. Sebenarnya Luke ini fluent di English, tapi kemarin ya karena takdir akhirnya lolosnya di KDMI. Kemudian ada Mbak Ana Fauziah. Mbak Ana ini dari hukum ya, background-nya hukum, ikut di komunitas riset dan debat di Fakultas Hukum juga. Satunya lagi Prima, Mbak Sofi, berhalangan hadir. Sepertinya tadi info terakhir sedang perjalanan pulang, kalau nggak salah. Mungkin di bis atau saya kurang tahu, mungkin HP-nya lowbat dan sebagainya. Jadi siang hari ini saya rasa penting untuk sharing. Ini sharing saja, ya. Sharing saja, saya rasa nanti Mbak Sofi bisa menyampaikan apa yang pengalaman saja lah, pengalaman. Karena kan ini debat. Insya Allah teman-teman semua juga debater kok Mbak Sofi. Waktu dan tempat saya persilahkan dan sekali lagi saya mohon maaf kalau nanti tiba-tiba mati karena ini Zoom-nya Zoom biasa. Nanti insya Allah setelah logout kalau masih ada materi bisa kemudian pakai Zoom yang premium berbayar. Silakan Mbak Sofi, monggo. Terima kasih, suaranya terdengar jelas ya, jelas, teman-teman. Jelas. Dari saya jelas. Oke. Ya, mungkin tadi perkenalan singkatnya sudah dijelaskan oleh Pak Fatih. Terima kasih banyak. Udah dikasih kesempatan lagi. Setelah tahun kemarin bisa sharing, tahun ini juga bisa sharing lagi. Senang banget bisa kumpul secara daring gini sama teman-teman UMM. Mungkin bisa ke next slide. Ya. Nah, sebenarnya hari ini saya ingin membahas itu sih, kayak analisa video debat final tahun kemarin, final KDMI di UNER, yaitu tim pro itu IPB, tim kontranya kebetulan tim kami yaitu dari UM. Mosinya cukup panas pada saat itu karena tahun 2019 itu tahun-tahun perpolitikan, jadi mosinya mosi-mosi yang sangat panas banget tentang Dewan ini percaya bahwa seharusnya Jokowi hanya memilih menteri dari partai pengusungnya saja. Nah, kalau dilihat-lihat, mosinya ini masuk mosi-mosi proposal kan, gimana caranya kita akan memberikan suatu solusi terhadap suatu masalah, gimana kita akan menawarkan suatu proposal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di status quo saat ini. Nah, karena sistem debat untuk tahun ini, sistem regionalnya tuh beda, semuanya terpusat,
terus kita juga seleksi online pakai video, terus akhirnya kita seleksinya sendiri-sendiri. Menurut saya kita memang harus prepare untuk dua jenis mosi, yaitu proposal dan filosofis. Teman-teman mungkin juga udah tahu kalau mosi-mosi proposal itu mosi-mosi yang kita menawarkan suatu solusi. Kalau mosi-mosi filosofis kita lebih ke memperdebatkan value atau memperdebatkan nilai kayak gitu. Nah, sebenarnya saya tadi awalnya pengennya langsung ke analisa debatnya sih, kayak gimana. Yang seharusnya dibawa apa, atau keuntungan-keuntungan yang bisa dibawakan oleh kedua belah pihak itu apa. Tapi karena mungkin teman-teman mungkin belum nonton videonya secara full gitu ya, mungkin kita bisa melihat dulu secara sekilas apa saja yang harus ada, apalagi untuk video online ini. Mungkin bisa next selanjutnya, Pak. Next sampai 3 kontra, Pak. Ini? Iya. Lanjut? Next, lanjut. Okay. Nah, mungkin yang harus dipertanyakan dalam sebuah mosi itu adalah kita harus menjawab suatu beban pembuktian atau BOP atau burden of proof. Jadi dalam suatu mosi itu selalu ada burden of proof atau beban pembuktian yang dibebankan pada suatu mosi, terutama tim pro maupun tim kontra. Jadi pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh kedua belah pihak, dan itu harus menguntungkan di pihak tersebut agar mereka menang gitu di dalam suatu perdebatan. Nah, BOP ini itu akan menjadi acuan atau poros utama untuk kita bisa mengembangkan ke argumen-argumen selanjutnya. Entah itu argumen justifikasi atau argumen keefektifan atau argumen-argumen yang mengenai tentang stakeholder atau karakteristik dari suatu stakeholder tertentu. Nah, makanya BOP dalam sebuah perdebatan ini harus ditanyakan di awal dulu. Nah, kadang-kadang debaters itu suka kebalik-balik begitu. Kita baru mikir BOP-nya itu dibawakan terakhir setelah kita membawakan argumen. Tapi akan lebih mudah kalau misalkan kita mempertanyakan BOP ini di awal perdebatan dulu. Jadi kita udah tahu BOP apa yang harus kita bawa. Mungkin slide selanjutnya, Pak. Nah, contohnya di mosi ini. Dewan ini sebagai orang tua generasi pertama imigran berkulit hitam yang berada di negara dominan kulit putih akan memilih untuk membesarkan anak-anak mereka di daerah kampung etnis. Sebenarnya ini mosi NUDC kemarin, Pak. Jadi saya mengambil dari mosi NUDC kemarin. Kenapa saya ambil dari mosi NUDC kemarin? Karena kalau saya lihat tipe dari mosinya, Pak, saya pikir untuk KDMI besok nanti adalah lebih memperdebatkan mosi-mosi filosofis. Karena kan ini debatnya online. Kita nggak tahu apakah dia akan berdiskusi dengan orang lain atau enggak, apakah dia mengerjakan sendiri atau enggak. Jadi menurut saya pihak pusat juga akan mencari mosi yang kecil kemungkinan untuk bisa di-browsing. Jadi lebih mengasah ke logikanya mereka, lebih mengasah ke analisa berpikirnya mereka, bagaimana benar atau enggaknya, begitu kan. Nah, makanya kalau bisa setelah ini kita teman-teman juga bisa belajar mosi-mosi yang filosofis yang lebih banyak, karena mungkin akan keluar mosi-mosi yang seperti itu tuh daripada mosi-mosi proposal yang sudah atau banyak dan bisa di-browsing kayak gitu untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Kira-kira menurut teman-teman sendiri, saya sebenarnya di sini lebih pengen interaktif aja sih sama Mbak Luke sama Mbak Ana. Kira-kira burden of proof untuk mosi ini kira-kira apa? Monggo. Mbak Luke dulu mungkin. Kemarin ikut di NUDC soalnya. Monggo. Oh iya, boleh. Apa tadi, Mbak Sofi? Burden of proof? Apa itu? Iya, burden of proof itu beban pembuktian. Pertanyaan besar yang harus dijawab di dalam mosi ini, baik itu pro maupun kontra. Ya, ayo, apa Mbak Luke? Nah, dibedai Aragon. I did not expect this sebagai orang tua generasi pertama imigran. Berarti yang bagian terakhir nggak sih? Orang tua generasi pertama imigran berkulit hitam.
Maka memilih membesarkan anak-anak mereka di daerah kampung etnis. Kenapa kok kita harus membuktikan bahwa kampung etnis itu lebih baik lingkungannya bagi anak-anak dari orang tua imigran generasi pertama daripada kita membiarkan anak-anak ini hidup di lingkungan heterogen. Kayak gitu kah? Iya. Betul. Apakah lingkungan yang homogen atau heterogen itu bagaimana pengaruhnya nanti ke pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka yang sebagai orang-orang yang minoritas gitu, boleh. Kalau Mbak Ana mungkin Gimana? Iya sih, kayaknya hampir sama juga. Jadi kayak lebih pembuktiannya kenapa kemudian urgensi dari seorang itu yang dia itu berkulit hitam itu akan lebih aman dia itu berada di kampung daerahnya sendiri. Jadi kayak pembuktian alasan yang mendasari pentingnya kampung etnis untuk untuk pelindungan diri dia dari sisi keamanan dia juga kayak gitu daripada dia kemudian tinggal di daerah yang didominasi oleh kulit putih. iya, betul. Jadi kalau misalkan kita udah bisa menjawab burden of proof dari suatu mosi, nah kedepannya nanti kita akan bisa lebih mudah gitu untuk membuat argumen dari landasan poin yang sudah kita bikin tadi. Next, Pak. Jadi ada dua beban pembuktian yang ada di dalam mosi ini, yaitu pertama, apakah exposure perbedaan ras dari lingkungan yang heterogen maupun yang homogen itu baik atau enggak sih untuk kaum imigran, apalagi untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu bagaimana prediksi kondisi di masa depan ketika kaum imigran ini berdampingan dengan mayoritas dan hidup di kampung etnis. Atau hidup di kampung etnis. Maksudnya, apakah mereka akan menciptakan kondisi yang lebih baik ketika mereka bercampur dan menjadi masyarakat minoritas di kaum mayoritas, atau mereka akan lebih baik nih ketika mereka membuat kampung etnis sendiri. Sebenarnya mosi ini tuh mirip-mirip kayak mosi feminis. Apakah dibenarkan ketika orang-orang LGBT itu untuk mempertontonkan, menunjukkan romansa mereka di depan umum atau di kalangan mereka aja. Sebenarnya mosi-mosinya tuh hampir-hampir mirip. Nah, sebenarnya tujuannya kita bisa untuk melihat burden of proof itu bisa dilatih dari seberapa banyak kita melihat mosi. Maksudnya ketika kita banyak latihan, sebenarnya karakteristik antara satu mosi dengan mosi lain itu kan sama. Mereka hampir memiliki kesamaan yang mirip-mirip gitu. Nah, kita bisa saling comot aja, oh ternyata mosi A itu mirip sama kayak mosi B. Kita bisa ambil burden of proof-nya A untuk diimplementasikan di mosinya B. Tinggal diganti variabelnya aja. Kayak gitu. Selanjutnya, Pak. Mbak, mau tanya boleh nggak? Oh, nanti ya tanyanya. Nggih, boleh. Sebenarnya kalau misalkan ini kan nanti kan kita itu pasti bakalan kayak diutamain mosi-mosi yang dia itu logika kan, dan dia tuh bakalan susah gitu buat di riset. Jadi kita tuh lebih prefer untuk diutamain kita itu banyakin argumentasi daripada kita banyakin data atau gimana, karena kan sebenarnya yang bikin lama waktu itu kan sebenarnya justru di riset ya, bukan bikin argumentasinya. Karena kalau misalkan kayak kita itu bikin argumentasinya, terus kita kayak lebih utamain logika, itu mungkin akan lebih cepat daripada kita tuh riset kayak data, angka, dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kalau karakteristik KDM itu, dia itu lebih ngutamain data, atau memang harus kita itu logika, atau kayak gimana ya, Mbak? Bagus. Pertanyaan yang sering banget ditanyakan, gimana karakteristiknya dari debat KDMI itu. Sebenarnya karakteristik dari debat KDMI itu sama persis kayak debat NUDC. Karena mereka juri-jurinya adalah juri-juri debaters dari NUDC. Nah, sebenarnya yang agak aku sayangkan dari KDMI ini adalah kita masih belum punya resources atau sumber daya orang-orang yang ngejuri KDMI sendiri gitu loh. Akhirnya kita masih suka comot-comot dari debat-debat bahasa Inggris. Sorry to say, akhirnya karakteristik debat bahasa Inggris itu masih kebawa-bawa di bahasa Indonesia. Nah,
Kalau teman-teman biasanya terbiasa dengan debat bahasa Indonesia yang mengutamakan data atau mengutamakan sumber, kredibilitas yang bicara itu siapa, bahkan waktu itu di regional sempat nemu lawan yang menyebutkan berasal dari www.apa atau dikatakan oleh profesor siapa, yang mempertanyakan siapa yang bilang, itu kayak gitu tuh udah nggak dipertanyakan lagi. Yang menjadi titik berat itu adalah apakah analisa dan logika berpikirnya itu benar atau enggak. Nah, untuk evidence atau contohnya itu bisa diambil dari kehidupan sehari-hari aja. Jadi risetnya itu bisa diambil sebagai pendukung, tapi bukan sebagai aspek utama gitu kalau di dalam KDMI. Karena jurinya pun juga juri-juri yang berasal dari debat-debat bahasa Inggris yang tidak terlalu memperdulikan data atau riset gitu. Tapi kalau ada itu bisa mendukung gitu sih. Kira-kira menjawab enggak? Tapi apa nggak Iya, beda, Mbak Sofi? Mohon maaf. Saya kok mengamati pola yang berbeda antara NUDC KDMI tahun ini dengan tahun lalu. Kenapa? Kalau tahun lalu Iya. itu LLDT dilibatkan, ya. Betul. Jurinya itu saya lihat bahkan ada yang mahasiswa. Kalau NUDC di rayon ya, bahkan di tingkat wilayah pun masih ada yang mahasiswa. KDMI juga kan lulusan S1 dan sebagainya jurinya itu. Tapi kalau tahun ini itu polanya dipegang oleh Puspresnas. Tak lihat kok gelarnya sudah doktor, sudah paling enggak master gitu. Apa mungkin ini ada perbedaan ritme dalam penjurian? Gimana? Nah, saya dengar-dengar juga karena ada evaluasi dari tahun lalu, karena ada beberapa debaters juga yang akhirnya meremehkan jurinya bahwa jurinya aja masih semester sekian. Kenapa kita bisa kalah padahal kayak gini-gini? Apakah ada semacam konspirasi untuk memenangkan tim ini agar tim yang satunya bisa menang gitu kan? Akhirnya ada seperti itu. Akhirnya saya dengar-dengar ada kesepakatan bahwa kita pengen ada karakteristik sendiri gitu di KDMI. Makanya juri-jurinya berasal dari dosen-dosen yang memang dia punya background debate. Jadi begitu, Pak. Iya. Nah ya, makanya kalau jadi evaluasi dari tahun kemarin. Benar banget itu. Jadi banyak kemudian kampus swasta atau kampus negeri yang memang sebenarnya track record debate mereka itu bagus ya, tapi begitu masuk NUDC KDMI mereka kalah gitu. Karena ya itu tadi, ada yang masih semester sekian sudah jadi juri dan sebagainya. Nah, mungkin ya akan lebih baik kalau sekarang dielaborasi juga misalnya dengan data atau misalkan tidak hanya sekedar logika berpikir. Ini penting, Mbak, memang. Yang unik dari KDMI dan NUDC itu. Mosinya itu panjang ya, dan mereka ngajak berpikir. Susah nyari data kayak gini, susah. Kemarin saya dampingi NUDC itu susah ini, repot. Akhirnya kita sharing, untungnya ada yang sangat membantu itu sudah setahun di California ya, NUDC itu. Jadi dia jadi N1, dia main ikut di situ, dia cerita di Amerika itu kayak gini gitu. Nah, kalau KDMI tahun ini, Mbak, sudah keluar, mosinya belum, tapi sudah keluar kalau nanti jadi oposisi. Kalau NUDC kemarin kan jadi pemerintah ya, government ya, opening government kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau ini jadi oposisi, kira-kira tips untuk jadi oposisi itu apa, Mbak? Nah, ini sama juga pertanyaan kayak yang ditanyakan oleh adik-adik waktu kemarin di UM, waktu sharing-sharing. Ternyata kan waktu sosialisasi dan hasil yang ada di Puspresnas itu kan sangat berbeda toh, Pak. Oh iya, benar. Ya, artinya banyak perubahan sekali begitu loh. Awalnya kita bisa aja jadi pro sama kontra, tiba-tiba kita jadi kontra gitu kan. Maksudnya awalnya yang kita betul. Awalnya kita yang menyiapkan apa, tiba-tiba jadi apa. Maksudnya ada banyak banget perubahan gitu. Nah, akhirnya kemarin selain kita harus membuat argumen kita sendiri, kan awalnya kita mikirnya untuk menjadi pembicara pertama semua kan awalnya, karena kita nggak tahu begitu apakah mosinya ini akan seperti apa. Akhirnya karena sistemnya speech atau pidato, akhirnya kita menyiapkan untuk menjadi pembicara pertama semua. Tapi setelah di Puspresnas mengatakan bahwa menjadi pembicara pertama, kedua, ketiga, akhirnya kita harus menyiapkan diri gimana caranya untuk menjadi kontra. Kalau jadi kontra, kita harus menyiapkan argumen pro juga untuk bikin bidasan atau sanggahan. Dan kita juga harus menyiapkan argumen utama kita sendiri. Mungkin tipsnya pertama,
kita siapkan dulu argumennya kita sebagai kontra apa, argumen utamanya. Kemudian jangan lupa untuk sanggahan kita juga harus menyiapkan argumennya pro. Nah, argumennya pro ini jangan dibuat full begitu. Jadi cukup satu statement lalu kita bidas sendiri. Jadi bikin statement satu statement lalu kita bidas sendiri. Jadi tujuannya biar ada sanggahan, ada argumen dan ada kesimpulan yang itu lengkap seperti pembicara pertama, kedua dan ketiga. Gitu. Oke. Saya lanjut ya. Kayaknya saya ini yang ini jadi kayak interview gitu modelnya. Gak apa-apa ya, sharing ya. Atau masih ada materi lagi, Sofi? Yang tadi pro 1 kontra 1 itu nggak dikasih? Nggak? Yang depan-depan ini tadi? Sebenarnya analisa untuk itu sih Mas, analisa untuk IPB UM itu apa, tapi karena belum akhirnya agak di belakang aja. Oh iya, benar. Jadi kenapa kok kalah? Nah, gitu kan ya? Betul. Ya. Iya. Menurut Sofi kenapa? Penting sebenarnya waktu di grand final itu karena ada banyak pressure. Pertama pressure-nya itu kita sudah pernah ketemu sama IPB sebelumnya. Dan sebelumnya kita udah tahu mereka kayak gimana. Akhirnya pressure secara mental. Kedua, kayaknya agak di panggung juga kalau ngelihat finalnya. Sama yang terakhir mungkin itu sih. Jadi kami itu ada spesialisasinya sendiri-sendiri begitu Pak. Misalkan bicara kedua saya spesialnya di bidang ekonomi dan politik. Bicara pertama saya spesialisnya di bidang sosial dan hukum misalkan. Saya spesialnya di bidang sosial dan apa begitu. Nah, kebetulan yang spesialis di bidang politik ini juga tidak terlalu menguasai emosinya. Jadi hanya kami tidak bisa memenangkan perdebatan final kemarin. Oke. Iya. Ini dilanjutkan nggak PPT-nya? Mungkin boleh. Yang sebelumnya dulu Pak. Ya apa sebelumnya? Yang sebelumnya. Baik. Bentar Mbak, bentar. Ini aja ya. Mungkin sambil menunggu. Ini. Karena kan sistem debatnya yang ini, enggak yang ini. Ya. Sistem debat yang ini kan akhirnya bersifat individu. Betul. Individu kan Pak. Jadi kalau kemarin saya nggak bisa di politik, akhirnya ada yang nge-backup yaitu saya. Tapi kalau ini kan kita harus nge-backup diri kita sendiri begitu. Kita tidak tahu gimana, apakah kita akan dapat musik ekonomi, akan mendapatkan musik pendidikan atau apa gitu. Jadi mungkin siap-siap aja. Maksudnya paling nggak tahulah isu-isu terkini itu apa saja untuk backup diri kita sendiri. Kalau misalkan kita nggak tahu musiknya apa. Nah, ini ini juga selalu ditekankan sama pembina-pembina saya di UM, di debat di NUDC, di debat IPB UM kemarin itu ada beberapa hal yang penting banget, yaitu teman-teman IPB itu selalu menekankan pada eksklusivitas dan kepentingan argumen yang mereka miliki. Jadi mengesankan bahwa argumen mereka itu sangat-sangat penting, mengesankan argumen yang mereka miliki hanya eksklusif untuk tim mereka, hanya eksklusif untuk hanya bisa dimiliki oleh tim mereka dan itu nggak bisa dimiliki oleh tim lain gitu. Nah, menurut saya argumen tentang eksklusivitas dan kepentingan dari sebuah argumen ini penting gitu untuk dibawakan nanti ketika ketika KME 2020. Karena poin tentang kepentingan dan eksklusivitas ini akhirnya mampu menunjang kenapa akhirnya poin ini bisa memenangkan argumen kita. Kayak gitu. Gimana Mbak contohnya menjadikan sebuah argumen itu penting dan eksklusif itu gimana? Kayak contohnya gitu, misalnya gimana? Yang kamu ingat dari IPB itu kenapa menang, kok kayaknya mereka eksklusif dan penting, itu gimana? Contohnya, misalnya. Nah, mereka kan membawakan kenapa menteri itu harus berasal dari partai koalisi mereka. Mereka tuh selalu mengagung-agungkan kenapa menteri itu harus berasal dari partai politik yang mereka usung, karena pertama hal ini tuh penting berbicara mengenai
sinergitas dan kohesivitas yang dibawakan di dalam sebuah kabinet. Artinya Jokowi sudah punya satu visi nih. Satu visi ini akan sevisi dan semisi oleh partai-partai pengusung mereka. Nah, satu visi dan satu misi ini penting dimiliki oleh sebuah kabinet untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan yang diagung-agungkan mereka ketika mereka kampanye di awal gitu. Makanya makanya menterinya harus berasal dari satu partai politik yang sama agar sinergitas itu ada. Nah, hal ini tuh eksklusif, cuma ada di partai kita aja. Karena ketika kita memanggil menteri dari partai politik lain, akan ada pergesekan-pergesekan pendapat antara menteri yang partainya sama dan partai oposisi. Nah, pergesekan inilah yang akhirnya nanti mampu menghambat implementasi dari visi misi yang udah kita usung di awal itu tadi. Nah, eksklusivitasnya adalah mampu mempercepat implementasi tujuan yang udah diusung Jokowi di awal tadi. Makanya menterinya harus berasal dari satu partai politik yang sama begitu. Oke. Iya. Ya bagus sih. Pantas menang ya, bagus ya. Mbak itu tuh kayak lebih jelasin ini ya Mbak, kayak lebih jelasin urgensi gitu ya, pentingnya kenapa kemudian argumentasi kami itu benar-benar layak dan pantas untuk diterima gitu, kayak lebih jelasin alasan-alasan pembenar gitu nggak sih, kayak urgensi pentingnya gitu, kenapa. Iya betul. Terus Nah, ini kalau misalkan P3 itu, pembicara ketiga itu kan dia kayak cuman nguatin aja, nggak boleh bikin argumentasi baru. Nah, kalau IPB itu gimana Mbak? Soalnya sepengalaman saya itu kan biasanya kalau P3 itu kayak ngasih best worst skenario gitu. Jadi kayak misalkan kalau dia itu dari parpol yang sama, nanti bakalan kayak gini. Dan tapi kalau nanti nggak dari parpol yang sama, nanti bakalan kayak gini. Itu gimana Mbak? Kalau dari IPB apa juga kayak gitu apa gimana? Untuk yang pembicara ketiganya. Betul, memang idealnya sebagai pembicara ketiga itu kita ngasih clash kan, atau pertentangan antara pembicara satu dengan pembicara satu, pembicara dua dengan pembicara dua. Kita juga harus membawakan best skenario atau worst skenario. Cuma setelah aku lihat lagi videonya tadi, ternyata tim IPB juga agak main aman. Mereka kurang membawakan trade-off yang seharusnya menjadi titik balik mereka gitu. Mereka hanya mempermainkan pola-pola repetisi. Kenapa jika hal ini tidak terjadi, hal ini akan terjadi hal yang lain kayak gitu. Nah, untuk pembicara ketiga di sini akhirnya kan kita harus mengandai-ngandai nih kira-kira kita akan bicara apa. Menurutku ketika case building nanti perlu sih ada diskusi antara pembicara 1, 2, 3 untuk ada kesepakatan gitu. Pembicara pertamanya ngomong apa, pembicara keduanya akan ngomong apa gitu. Ini tujuannya untuk membantu pembicara ketiga sih. Karena kalau pembicara ketiga case building sendiri-sendiri, akhirnya bebanmu terlalu berat. Karena kamu harus memikirkan pembicara pro sama kontra, terus kamu clash-kan sendiri gitu. Dan itu menurutku membutuhkan waktu yang sangat panjang banget sih. Apalagi tergantung kita nih. Kita tipenya orang yang suka diskusi atau orang yang bisa kerja sendiri gitu. Karena ada di tim KDMI tahun ini juga ada tim yang memang dia bisa kerja sendiri, ada tim yang nggak bisa kerja, makanya harus diskusi. Nah, kesepakatan ini yang menurutku harus teman-teman UMM lihat sih, apakah Mbak Luka kira-kira bisa kerja sambil diskusi atau enggak, apakah Mbak Ana bisa kerjanya cuma dengan ketika mengerjakan sendiri atau enggak gitu. Nah, karakteristik itu semoga sih bisa ditemukan sih. Nah, aku yakin pasti udah ketemu kan polanya, bisa suka diskusi atau enggak kayak gitu. Ya kan? Gitu. Kalau selama ini teman-teman pakai diskusi atau ngerjakan sendiri-sendiri? Diskusi sih Mbak. Jadi kayak kita tuh ngasih argumentasi kita apa aja, terus nanti nyari argumentasi yang utuh itu yang mana, kayak gitu. Baru nanti yang pembicara tiganya tinggal ngasih best worst skenario-nya gitu. Nah, seniorku tuh selalu bilang, kalau dalam sebuah argumen itu 2 hal yang harus kita pertanyakan. Pertama, kenapa? Kedua, kok bisa gitu? Pertama, kenapa? Kedua, kok bisa gitu? Itu harus ditanyakan terus-menerus sampai kita nggak bisa menjawab 2 pertanyaan itu. Kalau misalkan kita nggak bisa jawab 2 pertanyaan tersebut, berarti argumen kita masih belum seutuh itu, gitu.
Ya, kayak gitu. Mungkin bisa lanjut ke ini ya, lapisan argumen. Nah, yang bagus dari tim IPB dan kemarin itu aku lawan tim dari Undip juga, yang bagus itu adalah argumen mereka itu berlapis-lapis gitu, nggak cuma satu lapisan, nggak cuma satu statement doang. Kalau kita belajar AREL kan assertion, reason, evidence, sama link back. Nah, di dalam reasonnya mereka ini ada reason 1, reason 2, reason 3, reason 4 gitu. Nah, yang bagus dari tim mereka adalah mereka bikin argumen mereka tuh berlapis-lapis. Seakan-akan argumennya nggak habis-habis gitu. Aku pernah belajar yang namanya 7 layers of argument, 7 layer of rebuttals. Jadi sampai ada 7 pertanyaan yang harus dijawab dalam sebuah argumen. Tapi garis besarnya itu ada 3 aja sih. Yang pertama, kita menegasikan sesuatu. Yang kedua, kita even if benar tapi kenapa nggak apa-apa, atau even if salah tapi kenapa nggak apa-apa, dan moreover atau terlebih lagi gitu. Kalau contohnya misalkan gini, dalam masih ini nih, kenapa tidak dibenarkan kita mengambil menteri dari partai politik yang berbeda gitu. Tidak dibenarkan nih untuk mengambil partai politik untuk mengambil menteri dari partai politik tim oposisi gitu, karena akan menghambat kinerja dari kita, karena visi misi kita beda, karena kita udah punya idealisme yang berbeda-beda gitu. Makanya kecil kemungkinan untuk kita bisa bersatu. Even if bisa bersatu ketika mereka menjadi menteri, tapi kemungkinannya kecil karena mereka udah punya isu yang ingin mereka angkat sendiri. Jadi kemungkinannya kecil. Jadi even if mereka bisa bersatu pun, itu tetap nggak apa-apa. Itu tetap tidak diperkenankan loh. Even if bisa bersatu, tetap tidak diperkenankan. Karena konsistensi dan loyalitas yang dimiliki oleh si Jokowi nantinya akan dipertanyakan oleh masyarakat. Moreover atau terlebih lagi, apa ya moreover-nya ya? Moreover, terlebih lagi ketika ada skenario misalkan ketika mereka tidak akurnya itu ketika membuat suatu kebijakan. Tapi menurutku IPB itu yang belum bisa dijawab itu adalah kenapa dalam sebuah demokrasi kan mereka bilang bahwa demokrasi itu akan membuat perdebatan itu akan membuat permasalahan itu menjadi tidak mudah diselesaikan. Padahal masalah itu case sensitif. Misalkan kasus pendidikan, misalkan kasus kesehatan gitu. Mereka masih belum bisa menjawab kenapa dengan kesinergitas yang mereka miliki, kohesivitas yang mereka miliki, itu bisa mempercepat problem solving-nya itu tadi. Mungkin bisa next, Pak. Nah, karena akhirnya kita lebih ke lomba speech, bukan daripada debat. Ya, sebenarnya esensinya debat sih, tapi kan karena kita nggak ada lawannya, jadi kita bikin argumen sendiri. Menurutku dari awal kita udah harus bikin list pertanyaan apa aja yang kira-kira akan muncul. Kira-kira kalau list pertanyaan mosi-mosi proposal itu apa aja, kira-kira list pertanyaan untuk mosi-mosi filosofis itu apa aja. Nah, setelah itu kita bikin template sendiri. Nah, menurutku template ini bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan kita untuk ada kesalahan-kesalahan. Kayak misalkan membuat struktur kita sendiri gitu loh. Misalkan pertama, kalau penjara pertama ya, misalkan ada latar belakang, di dalam latar belakang itu isinya apa aja, misalkan problem, terus seberapa parah, terus apa, kemudian ada definisi, tujuan, kayak gitu-gitu. Nah, template ini yang akan jadi acuan kita gitu untuk bikin argumen. Jadi kayak apapun argumennya nanti kita tinggal masuk-masukkan aja gitu. Paling enggak kita udah ada hal yang kita ingat gitu di dalam template tersebut gitu. Jadi selain ada pertanyaan-pertanyaan prediktif yang kemungkinan akan muncul untuk semua mosi,
entah itu mosi proposal maupun filosofis. Yang kedua, kita juga punya template untuk diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri bisa bikin template itu untuk meminimalisir kesalahan apa aja yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Jadi nanti tinggal ngisi sama argumen kita aja. Nah, ini juga masalah preferensi. Apakah kita lebih senang kayak ngetik di laptop atau kita lebih senang nyatet di catatan atau seperti apa, itu juga masalah preferensi aja. Mungkin dari itu saya sudah sih, Pak. Iya. Kayaknya nanti mungkin sesinya ini segini aja Mbak Sofi ya. Nanti mungkin saya minta tolong Mbak Sofi berkenan nerima kalau anak-anak tanya setelah ngecek videonya. Jadi habis ini Mbak Ana sama Mbak Luke tugasnya adalah mantengin link video YouTube yang dikasih sama Mbak Sofi itu. Dilihat Mbak Sofi ngomongnya kayak gimana. Saya memang lihat pas di final itu gopoh sekali Sofi itu kalau waduh. Mbak Sofia itu pembicara satu tuh ya, Pak? Sofi pembicara berapa? Satu ya? Satu ya? Satu. Iya. Oh iya. Tak lihat kok, waduh, ini dredeg apa ya? Apa ini kok lama sekali gitu kan? Pas di final itu baru ngomong itu. Iya, jadi mungkin habis ini juga ini clock out otomatis. Kalau ada pertanyaan sekarang monggo. Saya rasa sih sebenarnya ya debat ya gitu-gitu saja, ya kan? Coba kan KDMI punya keunikan, jadi berpikir secara filosofis. Kalau debat yang lain kan kadang nggak filosofis, yang diambil misalnya solusinya, gitu kan? Nah, kalau ini kan filosofis. Kalau lihat tadi lapisan argumen, kenapa harus eksklusif dan sebagainya itu. Monggo, kalau masih ada pertanyaan, Luke atau Ana? Buat saya nggak ada sih Pak, udah jelas sekali. Jelas ya? Penjelasan dari Kak Safia. Saya nggak, Pak, sudah. Sudah juga, ya oke. Gitu ya, Mbak Sofi. Saya tadi izin share PPT-nya ke grup teman-teman biar dibaca KDMI, terutama Prima yang berhalangan karena pulang kampung. Kemudian saya share nomornya Mbak Sofi juga ke tim. Nanti mungkin Luke atau Ana tanya-tanya gimana sih caranya gitu. Mungkin ada tips biar suaranya merdu gitu kan. Kalau saya cempreng ya, mungkin mengganggu juri misalkan. Nah nanti ini hai atau apa gitu. Nanti biar bisa dibagi-bagi. Sofi ini semester berapa, Sofi? Semester 7 ini, Pak. Lagi Semester skripsian. 7. Mbak Ana semester berapa? 5, Pak, saya. 5. Luke? 5 juga saya, Pak. Oh ya, jadi ya masih junior ya. Sofi nggak boleh turun lagi ke KDMI karena sudah juara. Jadi semoga menular. Tadi sudah saya sampaikan ke Bapim juga, fotonya saya sampaikan. Ini saya hadirkan Sofi yang juara, langganan juara. Semoga menular. Kalau seandainya diambil 2, ya UMM sama UM gitu loh, kan nggak apa-apa, ya toh? Amin. Kalau UM mesti langganan insya Allah. Tapi ya kita nggak tahu. Ini kan lebih ke lomba speech, bukan lomba debat, ya. Nggak enak sekali ya ngomong sendiri. Debat nggak enak. Jadi itu terima kasih tipsnya. Mbak Sofi mungkin ya sehari ini atau sama besok lah mungkin direpoti sama anak-anak di WA kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Izin tadi makanya nomornya saya kasihkan. Mungkin ada kesimpulan atau apa kata-kata mutiara Mbak Sofi? Motivasi mungkin kenapa kok selalu langganan juara gitu? Tentunya hal-hal teknis untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan itu. Kalaupun nggak bisa menjilat juri dari sisi argumen, paling nggak ada sisi subjektivitas dengan kualitas video yang bagus paling nggak. Iya, benar. Kan sudah biasa TikTok gitu sih. Gini ya, TikTokan ya. Teman-teman kira-kira sudah mulai simulasi dengan menggunakan 90 menit pengiriman? Oh iya, belum ya. Belum. Mungkin besok. Ini penting banget. Nah, mohon maaf ini sangat penting sekali Pak, karena pembiasaan tepat waktu 9 menit itu tuh perlu banget dilakukan. Karena kemarin untuk UDC UM kemarin tuh juga sempat belum pernah simulasi sama sekali. Jadi baru simulasi itu H-2. Nah, simulasi tujuannya apa? Untuk melihat hal teknis yang mungkin aja terjadi. Kayak misalnya uploadnya kalau pakai WiFi lebih cepat atau enggak? Atau kalau menggunakan untuk perdana lebih cepat atau enggak? Makanya dibutuh simulasi-simulasi
10 menit itu. Oke. Gitu. Sip. Ya, terima kasih. NUDC kemarin juga gitu. Telat anak-anak itu. Wah, Ervan itu tak seneni. Yo, apa sih kok? Ya. Terima kasih, Mbak Sofi, Mbak Luke. Sofi ini temennya Ervan, ya. Pernah main ke Secret ke? Ya, Sofi pernah ke Secret ILF kan ya? Iya kan? Ya. Sudah mati.